Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, para sahabat data, para pemirsa semua, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara virtual. Sebagaimana biasa, kami BPS Provinsi Kepulauan Riau setiap awal bulan merilis atau menginformasikan beberapa indikator, diantaranya adalah satu, perkembangan terkait dengan indeks harga konsumen atau sering kita kenal dengan inflasi. Kemudian juga ada perkembangan nilai tukar petani atau NTP, dan yang ketiga adalah terkait dengan perkembangan pariwisata dan juga transportasi di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama adalah kita lihat terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau IHK di bulan September tahun 2023 yang lalu. Sebagaimana terlihat pada layar bahwa inflasi di Kota Batam pada bulan September tahun 2023 tercatat sebesar 0,12%. Sementara di Tanjung Pinang untuk inflasi bulan Septembernya tercatat sebesar 0,42%. Sementara untuk gabungan kedua kota IHK tersebut untuk Batam dan Tanjung Pinang tercatat sebesar 0,16%. Sementara kalau kita lihat inflasi tahun kalendernya hingga September bulan ini, dari Januari hingga September bulan ini, di Kota Batam tercatat inflasinya sebesar 1,21%. Sementara untuk Tanjung Pinang hampir sama, untuk inflasi tahun kalender hingga September ini tercatat sebesar 1,20%. Sehingga gabungan dari kedua kota IHK tersebut, inflasi untuk tahun kalender dari Januari hingga September tahun 2023 ini tercatat sebesar 1,21%. Kemudian kita lihat inflasi Y on Y-nya di bulan September tahun 2023 ini untuk Kota Batam tercatat sebesar 2,12%. Sementara untuk Tanjung Pinang inflasi Y on Y-nya tercatat sebesar 1,53%. Sehingga hingga bulan September ini inflasi gabungan kedua kota tersebut tercatat 2,05%. Hal ini berarti masih berada dalam kisaran rentang yang diberikan batas, yaitu 2 plus minus 1 antara 1 sampai 3, di mana inflasi Y on Y kita hingga bulan September ini masih cukup terkendali, yaitu di sekitaran angka 2,05% ini, sehingga masih dalam rentang batas wajar, yaitu 2 plus minus 1 atau inflasi 1 hingga 3% yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi menurut kelompok pengeluarannya, di mana inflasi 0,16% untuk komoditas secara umum ternyata sebagian besar disumbang dari inflasi untuk komoditas atau pengeluaran pendidikan, di mana pada bulan September ini untuk pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,54%, karena kemungkinan banyak kondisinya yang mulai tahun ajaran baru, sehingga untuk biaya pendidikan sepertinya mengalami peningkatan. Kemudian sumbangan terbesar kedua adalah dari penyedia makan dan minuman restoran yang mencapai 0,32%, dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya yang juga mengalami inflasi sebesar 0,32%. Sementara
untuk makanan dan minuman serta tembakau justru mengalami deflasi sebesar 0,07%. Di samping itu juga untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami deflasi 0,07%. Sementara untuk Kota Batam juga mengalami inflasi sebesar 0,12% pada bulan September ini, yang sebagian besar disumbang dari inflasi sektor atau pengeluaran kelompok pendidikan yang mencapai 1,47%. Kemudian disumbang kedua adalah dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 0,32% di Batam. Selain itu juga dari pakaian dan alas kaki yang masih mengalami inflasi sebesar 0,23%. Sedangkan yang mengalami deflasi adalah untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi di bulan September ini sebesar 0,15%. Di samping itu juga untuk perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami deflasi sebesar 0,1%. Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang pada bulan September ini juga mengalami inflasi sebesar 0,42% yang disumbang oleh inflasi dari kelompok pendidikan yang mencapai 2,33% untuk bulan September ini. Di samping itu juga untuk penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga mengalami inflasi sebesar 1,6%. Sementara untuk makanan, minuman, dan tembakau juga masih mengalami inflasi sebesar 0,54%. Selanjutnya kita lihat terkait dengan 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi untuk gabungan kedua kota IHK baik Batam dan Tanjung Pinang di bulan September ini. Yang pertama yang menyumbang inflasi terbesar adalah dari komoditas beras yang mengalami inflasi sebesar 3,44% pada bulan September ini. Kemudian yang kedua adalah dari perguruan tinggi juga mengalami inflasi sebesar 5,47%. Dari bensin masih juga mengalami inflasi 1,21%. Sewa rumah juga masih mengalami inflasi 0,36% dan juga untuk rokok kretek filter mengalami inflasi sebesar 0,67%. Selanjutnya untuk inflasi yang keenam adalah tomat, kemudian emas perhiasan, wortel, ikan tongkol, dan biaya pulsa ponsel. Sementara yang mengalami deflasi terbesar di bulan September ini adalah yang pertama itu bayam, ya, yang andil deflasinya terbesar itu adalah bayam yang mencapai 21,97% inflasinya. Kemudian telur ayam ras yang inflasinya pada bulan September itu deflasinya terjadi 5,52%. Sementara kangkung juga mengalami deflasi sebesar 17,53%. Ada juga angkutan udara mengalami deflasi 2,21% dan sawi hijau juga mengalami deflasi yang cukup tinggi sebesar 24,34%. Selanjutnya yang mempunyai andil terbesar untuk deflasi adalah komoditas kacang panjang, ketimun, sotong, brokoli, dan juga apel. Kalau kita lihat untuk Kota Batam yang mengalami inflasi terbesar pada bulan September tahun 2023 yang lalu adalah yang pertama itu adalah komoditas beras dengan inflasi 3,27%. Kemudian perguruan tinggi yang terjadi inflasi sebesar 5,36%. Ada juga bensin yang mengalami inflasi sebesar 1,27%.
ada juga sewa rumah yang mengalami inflasi 0,41% dan juga rokok kreatif liter terjadi inflasi di Batam pada bulan September ini sebesar 0,77%. Selanjutnya yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi di bulan September di Kota Batam adalah tomat, emas perhiasan, wortel, bawang merah, dan juga kol putih. Sementara 10 komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam terjadinya inflasi di Kota Batam pada bulan September tahun 2023 ini, yang pertama adalah komoditas bayam yang mencapai deflasinya untuk komoditas bayam terjadi deflasi sebesar 22,97%. Kemudian telur ayam ras juga terjadi deflasi sebesar 6,49%. Sementara kangkung juga terjadi deflasi sebesar 18,44% dan angkutan udara juga terjadi deflasi 2,16%. Sementara untuk sawi hijau juga mengalami deflasi sebesar 25,55%. Sementara untuk andil terbesar ke-6 untuk terjadinya inflasi di Kota Batam adalah ada kacang panjang, sotong, ketimun, brokoli, dan juga apel. Selanjutnya kita lihat di Kota Tanjung Pinang. Pada bulan September yang lalu, yang mempunyai andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Tanjung Pinang yang pertama juga sama kayak di Batam, yaitu beras. Beras di Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi sebesar 4,63%. Kemudian perguruan tinggi juga mengalami inflasi sebesar 6,35%. Sementara untuk ikan tongkol juga mengalami inflasi sebesar 9,3%. Mie juga mengalami inflasi sebesar 5,47%. Sementara bakso siap santap juga mengalami inflasi sebesar 6,67%. Sementara untuk yang keenam itu bensin, selanjutnya es, ayam bakar, ayam goreng, dan juga emas perhiasan, itulah yang mengalami inflasi dengan andil terbesar di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya adalah 10 komoditas yang mempunyai andil deflasi terbesar di Kota Tanjung Pinang pada bulan September tahun 2023. Yang pertama adalah angkutan udara. Ternyata pada bulan September tahun 2023 ini juga mengalami deflasi sebesar 2,73%. Kemudian bayam juga mengalami deflasi 14,38%. Daging ayam ras mengalami deflasi sebesar 1,43%, sawi hijau mengalami deflasi sebesar 17,66%, dan kangkung mengalami deflasi sebesar 7,39%. Sementara ikan lele juga mengalami deflasi yang besar, yaitu sebesar 3,92%. Selanjutnya ada sawi putih, bawang merah, cabai hijau, dan juga ada ikan layang yang mengalami deflasi dengan andil terbesar di Kota Tanjung Pinang pada bulan September tahun 2023 yang lalu. Selanjutnya kita lihat perkembangan nilai tukar petani atau NTP pada bulan September tahun 2023 yang lalu. Sebagaimana terlihat pada layar bahwa NTP untuk Kepri pada bulan September tahun 2023 tercatat sebesar 104,26. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 0,45% dibandingkan bulan Agustus yang lalu yang mencapai 104,73%. Kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, untuk subsektor tanaman pangan juga mengalami penurunan nilai NTP-nya, yaitu sebesar 97,81 atau turun sebesar 0,47%. Kemudian untuk subsektor hortikultura, NTP-nya tercatat sebesar 102,16% atau terjadi penurunan sebesar 0,49%.
Sementara untuk subsektor tanaman pangan, NTP-nya tercatat sebesar 102,98 atau mengalami penurunan sebesar 0,82%. Sementara untuk subsektor peternakan, NTP-nya sebesar 100,95 atau berarti mengalami penurunan sebesar 0,47%. Sementara untuk subsektor perikanan, NTP-nya tercatat sebesar 109,22 atau turun sebesar 0,1%. Sedangkan untuk untuk kelompok nelayan, NTP-nya tercatat sebesar 109,86 atau turun sebesar 0,14%. Sedangkan untuk kelompok budidaya ikan, NTP-nya tercatat sebesar 97,12 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59%. Dari ketujuh subsektor dan kelompok tersebut, nilai NTP-nya pada bulan September tahun 2023 ini sebagian besar mengalami penurunan, kecuali untuk kelompok budidaya ikan yang masih mengalami peningkatan. Kejadian atau kondisi seperti ini mohon agar segera mendapat perhatian bersama agar NTP untuk Provinsi Kepulauan Riau tidak turun untuk bulan-bulan selanjutnya. Kita lihat perkembangannya selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2023 ini NTP di Provinsi Kepulauan Riau cenderung datar pergerakannya. Ya, sebagaimana terlihat pada layar, yaitu berkisar antara 104 hingga 105 dari awal tahun ini, yaitu dari Januari hingga September ini pergerakannya cukup flat atau cukup datar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cukup bergejolak. Namun demikian, ternyata nilainya masih lebih rendah dibandingkan nilai NTP pada tahun 2022 yang sebagian besar berada di atas 106 untuk tahun 2022, sehingga NTP tahun 2022 kelihatan lebih tinggi dari tahun 2023 ini. Selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha petani atau NTUP untuk Provinsi Kepulauan Riau di bulan September ini. Untuk subsektor tanaman pangan, NTUP-nya tercatat sebesar 94,58 atau mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Sementara untuk hortikultura, kemudian budidaya ikan juga masih mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tanaman perkebunan rakyat itu mengalami penurunan NTUP-nya yang tercatat 99,25 yang berarti menurun sebesar 0,33%. Sedangkan peternakan itu juga mengalami penurunan NTUP-nya sebesar 0,08%. Di mana untuk Provinsi Kepulauan Riau, NTUP pada bulan September ini tercatat sebesar 102,36% atau berarti mengalami penurunan sebesar 0,1%. Selanjutnya kita lihat IKRT atau Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September ini yang tercatat sebesar 0,65%. Sementara kalau tahun kalender hingga September tahun 2023 ini IKRT Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,92%. Sementara untuk Y on Y-nya IKRT Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,92%. Demikian terkait perkembangan NTP di Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya kita lihat perkembangan transportasi dan pariwisata bulan Agustus tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama kita lihat terkait dengan perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara untuk bulan Agustus tahun 2023 ini tercatat sebesar 122.911 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,5% dibandingkan bulan lalu yang hanya tercatat sebesar 121.100 kunjungan. Sementara kalau secara Y on Y-nya dibandingkan bulan yang sama tahun lalu juga masih mengalami peningkatan sebesar 54,66%, di mana pada bulan Agustus tahun 2022 jumlah kunjungan wismannya hanya tercatat sebesar 79.470 kunjungan. Sedangkan kalau kita lihat secara kumulatif dari Januari hingga Agustus tahun 2023, jumlah wisman yang berkunjung ke Provinsi Riau tercatat sebesar 972.890 kunjungan atau berarti mengalami peningkatan sebesar 281,74%, yang mana pada pada tahun 2022 yang lalu pada periode yang sama Januari hingga Agustus tercatat jumlah kunjungan wismannya mencapai 254.858 kunjungan. Selanjutnya kita lihat perkembangan menurut 4 pintu masuk yang ada di Provinsi Kepri, yaitu Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Sebagaimana terlihat pada layar, untuk mantumannya keempat pintu masuk wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan bulan Agustus ini justru mengalami penurunan semua secara mantuman, di mana Batam turun 0,19%, Tanjung Pinang turun 5,29%, dan Bintan turun 9,18%, dan Karimun turun 4,96% secara mantuman. Namun demikian, kalau kita lihat cara Y on Y-nya, keempat pintu tersebut pada bulan Agustus tahun 2023 ini justru semuanya mengalami peningkatan, di mana Batam meningkat 58,08%, Tanjung Pinang meningkat 50,73%, kemudian Bintan meningkat 44,89%, dan Karimun meningkat 32,94%. Selanjutnya kita lihat asal wisman Provinsi Kepulauan Riau yang terbesar atau negara utama asal wisman Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus tahun 2023 ini. Yang terbesar adalah dari Singapura yang mencapai 62.068, kemudian Malaysia tetangga kita pada bulan Agustus ini mencapai 20,6 ribu. Kemudian dari Tiongkok juga cukup banyak yang mencapai 6,9 ribu. Sedangkan India mencapai 4,9 ribu. Selanjutnya ada Filipina, Jepang, dan Inggris. Di mana Singapura pada bulan Agustus ini komposisi wismannya mencapai 51% dari total wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kalau kita lihat cara kumulatifnya, dari Januari hingga Agustus tahun 2023 ini, jumlah wisman utama juga berasal dari Singapura yang mencapai 539,75 ribu. Sementara yang kedua adalah Malaysia, India, Tiongkok, Filipina, kemudian Inggris, Australia, Amerika, Jepang, dan ada juga yang dari Korea Selatan.
di mana secara kumulatif komposisi Wisman dari Singapura dari Januari hingga Agustus tahun 2023 ini, Wisman asal Singapura mencapai 55,48%, di mana komposisinya cukup besar. Selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK untuk hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus tahun 2023 ini. Sebagaimana terlihat pada layar, tercatat sebesar 50,4%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 10,35% poin dibandingkan bulan Juli tahun 2023 yang lalu. Demikian juga kalau kita lihat secara Y on Y-nya dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, TPK pada bulan Agustus ini juga mengalami peningkatan sebesar 9,48% poin. Itu kira-kira terkait dengan perkembangan pariwisata. Selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan penumpang untuk angkutan udara. Pada bulan Agustus tahun 2023 ini, sebagaimana terlihat pada layar, untuk jumlah penumpang pesawat domestik secara total masih mengalami penurunan sebesar 13,67% dibandingkan bulan Juli tahun 2023. Sementara untuk penumpang pesawat internasional secara total baik berangkat maupun datang juga mengalami penurunan sebesar 27,46% dibandingkan bulan Juli tahun 2023. Kalau kita lihat terkait perkembangan penumpang angkutan laut, pada bulan Agustus tahun 2023 ini untuk penumpang kapal domestik mencapai 597.475 orang. Hal ini berarti terjadi penurunan secara total baik datang maupun berangkat sebesar 25% dibandingkan bulan Juli tahun 2023. Sementara untuk penumpang kapal internasionalnya pada bulan Agustus tahun 2023 ini juga tercatat sebesar 427.692 orang, atau hal ini berarti secara total mengalami penurunan sebesar 9,72% baik datang maupun berangkat dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2023 yang lalu. Demikian beberapa perkembangan terkait dengan indikator atau data-data mengenai IHK, Indeks Harga Konsumen, kemudian nilai tukar petani, dan terkait dengan pariwisata serta transportasi. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kembali, ada hal-hal yang kurang jelas, silakan hubungi kami pada alamat yang tertera pada layar. Demikian rilis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.